Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jennifer dengan NPM 2401081001. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin materi terkait laporan audit. Selamat menyaksikan. Apa sih itu laporan audit? Laporan audit adalah laporan resmi yang dibuat auditor setelah memeriksa laporan keuangan perusahaan. Laporan ini berisi pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan laporan audit yang pertama itu memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Artinya, auditor memastikan laporan keuangan disusun secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Laporan audit membuat pihak eksternal lebih percaya terhadap informasi keuangan perusahaan. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Artinya, hasil audit digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan seperti investasi atau pemberian kredit. Yang keempat, itu membantu mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Artinya, audit membantu menemukan adanya kesalahan pencatatan atau tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir itu adalah menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar dan peraturan. Artinya, auditor menilai apakah perusahaan sudah menjalankan pelaporan sesuai aturan dan standar yang berlaku. Kemudian ada unsur-unsur laporan audit. Yang pertama itu judul. Judul ini menunjukkan bahwa laporan dibuat oleh auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju. Laporan ini ditunjukkan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham atau direksi. Yang ketiga itu ada paragraf pendahuluan. Ini berisi identitas laporan keuangan yang diaudit serta tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang keempat, paragraf ruang lingkup menjelaskan bahwa audit dilakukan sesuai standar audit yang berlaku. Yang kelima, paragraf opini berisi pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang keenam, nama dan tanda tangan auditor menunjukkan bahwa auditor yang bertanggung jawab atas hasil audit. Dan yang terakhir, tanggal laporan audit menunjukkan kapan audit selesai dilakukan dan laporan tersebut diterbitkan. Lalu ada fungsi laporan audit. Fungsi laporan audit adalah meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan, menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi, mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan, menjadi alat evaluasi kinerja perusahaan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Lalu ada karakteristik laporan audit. Karakteristik laporan audit adalah independen, objektif, berbasis bukti, sistematis, sesuai standar audit, dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan bahasa formal dan standar agar mudah dipahami. Kemudian ada jenis-jenis opini audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Artinya laporan keuangan dinilai wajar sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Artinya laporan umumnya wajar tetapi ada beberapa kesalahan atau batasan tertentu. Yang ketiga, tidak wajar. Artinya laporan keuangan tidak sesuai atau tidak wajar secara keseluruhan. Yang keempat, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Laporan wajar tetapi auditor memberi penekanan pada hal tertentu. Yang terakhir, tidak memberikan pendapat. Artinya auditor tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan data atau kondisi tertentu. Lalu ada standar yang digunakan. Yang pertama itu adalah standar audit. Adalah pedoman utama yang digunakan auditor dalam melaksanakan proses audit. Yang kedua itu ada SPAP. SPAP merupakan kumpulan standar yang mengatur etika dan profesionalisme akuntan publik. Yang ketiga itu adalah PSAK. PSAK adalah standar yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Kesimpulannya, laporan audit adalah hasil akhir pemeriksaan auditor independen untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Proses audit dilakukan secara sistematis dan sesuai standar yang berlaku untuk menilai kesesuaian dengan PSAK. Secara umum, laporan audit berperan penting dalam meningkatkan keandalan informasi keuangan, transparansi, serta membantu pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.